sini dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Tidak terasa ya kakak ya, 1 minggu kita baru ibadah kemarin udah langsung ini ketemu lagi ya. Tapi tetap sukacita ya, biarpun kita belum beribadah di sekolah minggu. Ya mungkin adik-adik yang sudah bersekolah, ada yang sudah sekolah kakak tatap muka tapi hanya 2-3 jam di sekolah, mungkin sudah senang bertemu dengan teman-temannya. Tetap bersabar ya, ketemu dengan teman-teman sekolah minggu. Ya tunggu beberapa waktu lagi, mudah-mudahan pemerintah Kota Makassar mengizinkan ibadah sekolah minggu kembali tatap muka ya. Kita berdoa sama-sama ya. Tapi kali ini kita masih beribadah online. Kali ini dipandu oleh Kak Helen dan Nova. Dan sebagai organis kita pada hari ini tetap setia Amang Situa PBM Simanjuntak. Yang maragenda siapa Kak? Yang maragenda nanti Inang Situa J. Boru Sibarani. Dan yang mengajar firman? Dan firman adalah anak pendeta RJ Simamu. Oke, ya. Kita akan mulai lanjut dengan ibadah kita. Kita angkat satu pujian dari buku ND 192, Oh Tuhan Yesus Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami. Kuatkanlah iman kami, supaya kami jangan berputus asa di masa kesukaran dan kekurangan. Namun ajarlah juga kami ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu di masa kelimpahan. Sadarkanlah kami, supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada kuasa-kuasa dunia ini. Sebaliknya, agar kami mempercayakan seluruh hidup dan masa depan kami kepadamu. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini yaitu hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu orang berapa kakak? Orang 3. Orang 3 ya, dan kakak-kakak guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Tuhan, maka
Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Roma 12 ayat 2. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 2 melalui video berikut ini. Roma 12 ayat 2. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion, alai gabe imbaru mahamu dung muba pikiran muna, asa tahu hamu manimbangi lomoni rohani debata, iman nauli na hinalasona dohot na sundenggan. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion, alai gabe imbaru mahamu dung mubah pikiran muna, asa tahu hamu manimbangi lomoni rohani debata, iman nauli nahina lashona dohot nasundenggan. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe ibaru mahamu dumuba pikiran muna, asa tahu kamu manibangi lomo ni roha ni debata, ima nauli nahina alasona dohot nasundenggan. Jala unang gabi sarobang hamu dohot portibion, alai gawe imbarong mahamu dumuwa pikiran muna, asa tahu hamu manibangi lomo ni rohana ni debata, ima nauli nahinalasonang dohot nasundenggan. Jala unang gabe sarombang mahamu dohot portibion, alai gabe imbaru mahamu dung muba pikiran muna, asa tahu hamu manimbangi lomo ni rohani debata, ima nauli nahina laskononna dohot nasudenggan. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion, alai gabe ibaru hamu dung muba pikiramuna, asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debatai, manauli na ma dohot nasundenggan. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion, alai gabe imbaru mahamu dung muba pikiran muna, asa tahu hamu menimbangi lomo ni roha ni debata, iman nauli nahinalas kena dohot nasundenggan. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion, gabe imbaru mahamu dung muba pikiran muna, asa tahu hamu lomo ni rohani debata, ima nauli nahina lasonna dohot nastudenggan. Jala unang gabe sarombang hamu dohot
Portibion gabe imbaru hamu, pikiran hamuna, asa tahu manimbang, lomo ni roha, ni debata imanauli, lason sudenggan. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dari buku Ende 733, Dulu Mengawal Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya, pengumuman kita untuk minggu ini, apa yang pertama kakak? Nah, yang pertama buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 8 November sampai 14 November 2021, yaitu ada Laura Boru Siregar, ada juga Isabel Marbun. juga buat adik-adik yang mungkin ada yang berulang tahun tapi kita kakak-kakak tidak menyebutkan namanya, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu dan berkati Tuhan. Ya, pengumuman kedua ayat hafalan seperti kali ini ayat hafalan untuk Horong 3
Kasus orang 3 yaitu dari Sada Musa 40 Sada ayat 40 Sia. Kalau bahasa Indonesianya Kejadian 41 ayat 49. Tapi kan ayat hafalan dalam bahasa Batak ya. Sada Musa 40 Sada ayat 40 Sia. Kirim videonya ke PA orang 3 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Berikutnya apa kakak? Nah, sekarang yang selalu kita ingatkan dan yang tak bosan-bosannya kakak-kakak guru sekolah minggu selalu ingatkan adalah protokol kesehatan 5M. Apalagi ya sudah tetap sekolah, tetap harus perketat ya, tetap laksanakan prokes ya 5M. Yang pertama mencuci tangan pakai sabun kakak ya. Yang kedua pakai masker. Yang ketiga jaga jarak. Biasanya kalau udah ketemu teman di sekolah langsung udah ingat ya, jaga jarak. Yang berikutnya apa kakak? Menghindari kerumunan. Ya, kalau ada teman-teman yang berkerumun di sekolah jangan, nggak usah ya, hindari aja ya sayang ya. Terus yang kelima mobilitas. Ya kalau udah pulang pergi sekolah, hanya sampai sekolah pulang harus langsung ke rumah ya, nggak usah kemana-mana lagi kalau nggak penting ya. Nah, dan jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Di sekolah jangan jajan-jajan yang nggak penting, yang kurang sehat ya. Nah, karena setahu kakak katanya di sekolah 2-3 jam tidak ada jam istirahat supaya anda ada kesempatan untuk makan kecuali minum, karena minum hanya buka masker sedikit ya. Jadi tetap pakai masker, enggak buka kemana-mana apalagi di sekolah sayangnya. Dan yang paling utama berserah kepada Tuhan. Itu aja kakak ya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita angkat satu lagu, Ku Mau Jadi Anak Bijak. Sekolah Minggu KKBP Makassar Kristus tak kembali melalui ibadah kita ada online karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, dan juga melindungi anak-anak kami sekolah Minggu, dan memberi kesempatan kepada kami bertemu kembali
Yesus Kristus, terima dan sempurna. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, Tuhan yang akan sampai untuk kita pada minggu ini, diangkat dari Kejadian 41 ayat 36 sampai 57. Kejadian 41 ayat 36 sampai 57 yang Tuhan saya akan membacakan. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri dalam kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Itu Tuhan yang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawai. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang oleh karena Allah telah memberitahukan seperti ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi di sana seperti menjadi kuasa atas istanamu, dan kepada seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melatih engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada leher. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dan dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setahu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifar, imam Dion, kepadanya menjadi istri. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota. Hasil daerah sekitar yang kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak betul. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifar, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun,
Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, luar biasa cerita tentang Yusuf. Dan mungkin anak-anakku sudah sering mendengar cerita Yusuf, anak Yakub yang menjual kakak-kakaknya atau abangnya sebagai petani. Tetapi di dalam proses hidupnya ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup. Setelah dia dijual ke Mesir, dia dibicarakan oleh orang yang mengingininya, tetapi dia tidak mau berbuat dosa. Tetapi setelah dia dipenjara, di sana dia mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Dimulai dari berbuat baik kepada dua orang hamba Raja Firaun, seorang juru minum dan seorang juru roti. Juru minum dan juru roti ini bermimpi, tapi mereka tidak mengerti apa arti mimpi itu. Dan Yusuf bertanya kepada mereka, apa yang terjadi di dalam hati? Karena Yusuf melihat kedua orang itu memang galau, karena mereka tidak mengerti mimpi mereka. Tapi Yusuf menjelaskan, menerangkan arti mimpi ini kepada juru minum dan juru roti. Dia mau berbuat baik kepada orang yang mengalami kegalauan di dalam hidup. Ini yang pertama menjadi contoh bagi kita, apalagi pada anak-anak sekolah minggu. Begitu luar biasa enaknya bila kita mau menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dan Yusuf menjadi contoh pada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena berbuat baik adalah tanggung jawab kita. Bukan hanya tanggung jawab, karena kita akan berharap melalui perbuatan kita orang lain akan merasakan hidup yang lebih enak dan baik. Nyatanya dari mimpi juru minum yang diterangkan dan dijelaskan oleh Yusuf benar-benar terjadi, karena dia kembali diangkat menjadi juru minum setelah 3 hari dari mimpinya. Itu sudah diberitahu oleh Yusuf yang akan terjadi padanya. Demikian juga kepada juru roti, sudah dikasih tahu karena mimpinya dalam 3 hari dia akan digantung. Ternyata juga terjadi, dia digantung. Dalam beberapa tahun setelah Yusuf menjelaskan dan memberi arti dari mimpi juru minum, ada kejadian luar biasa di istana Firaun.
di mana Firaun bermimpi. Mimpinya tidak ada yang bisa menjelaskan apa arti yang sebenarnya dari mimpi. Dia sudah mengumpulkan semua orang, semua ahli-ahli, semua yang pintar di tanah Mesir untuk menjelaskan apa arti mimpi, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan dari arti. Teringatlah juru minum yang pernah menolong dia, dan dia atau juru minum itu memberitahukan apa yang dia alami, bahwa ada seorang Yusuf, orang Ibrani, yang bisa memberi arti dari mimpinya dan kenyataan setelah 3 hari. Dan Firaun menyuruh hambanya untuk memanggil Yusuf, dan dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Anak-anak yang dikasih Kristus, tentu pengalaman yang kita dapat, pengalaman yang kita rasakan, itu perlu kita ceritakan kepada orang lain. Bahkan apa yang baik yang kita terima itu harus kita ingat, sama seperti juru minum. Dan justru dari juru minum ada perubahan dalam hidup Yusuf, karena cerita ini dia dikeluarkan dari penjara, dari ruang tutupan atau ruang tertutup, sehingga dia bebas, bahkan dia dipanggil Kristen. Anakku yang dikasih Kristus, mari berbuat baik, mari mengingat yang baik, apa yang kita terima di dalam kehidupan, sehingga kita mau mengucap syukur, berterima kasih, sama seperti Firaun. Dengan perjumpaan Firaun dengan Yusuf, Firaun menceritakan dia bermimpi, dia melihat ada 7 lembu gemuk juga dan lembu yang di sini memakan lembu yang hidup. Lembu yang dimakan dalam perut, dalam tubuh lembu yang terus. Itu suatu keanehan, tapi mengandung arti dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bangsa. Bukan hanya itu mimpinya, termasuk juga dia melihat 7 bulir yang berisi dan baik, dan dia juga melihat ada 7 bulir yang kosong, yang jelek, tetapi yang kosong dan jelek ini memakan gandum yang berisi dan baik. Tentu dengan keanehan mimpi ini, Firaun gelisah dan tidak mengerti sama sekali, dan dia memanggil dan menanyakan apa artinya kepada Yusuf. Dan Yusuf menjawab, dan sebenarnya bukan dia yang bisa mengerti apa arti dari, tapi ada Allah yang bisa. Dan dia menjelaskan dengan bijaksana, yang menjelaskan apa arti mimpi, bahwa arti mimpi itu akan terjadi yang luar biasa di tengah bangsa Mesir, bahwa mereka akan mengalami suatu kelimpahan yang luar biasa selama 7 tahun,
itu dari arti mimpi. Lembu yang gemuk dan juga gandum yang berisi cangkang. Itu menartikan akan terjadi 7 tahun kelimpahan di tengah-tengah bangsa Mesir. Semua hasil panen mereka akan melimpah selama 7 tahun. Tetapi di balik itu ada lagi 7 tahun kelaparan, karena terjadi kelaparan di seluruh Mesir. Apa yang mereka tanam tidak akan menghasilkan, apa yang mereka berbuat tidak akan menghasilkan. Dan Yusuf dengan bijaksana memberi saran agar segala apa yang mereka terima pada masa kelimpahan, supaya mereka menyimpan agar ada menjadi stok mereka pada masa kelaparan yang akan datang. Karena saran, karena pemikiran, karena usul dari Yusuf, di sana dia diangkat oleh Firaun menjadi penguasa tanah Mesir. Justru hampir sama jabatannya dengan Firaun, yang membedakan hanya kursi istana. Kekuasaan untuk memerintah Mesir, memerintah segala sesuatu, itu ada kuasanya bagi. Karena dia diberi kekuasaan, diberi kesempatan untuk memerintah di tanah Mesir, dia tidak menyia-nyiakan itu. Dia betul-betul merencanakan seperti dalam mimpi Firaun. Setelah masa kelimpahan itu, Yusuf memerintahkan semua pegawai-pegawai mereka untuk menyimpan hasil panen dalam gudang, sehingga pada masa kelaparan mereka bisa membuat roti atau masih ada yang bisa dimakan. Itu kenyataan. Setelah selesai masa kelimpahan, datang masa kelaparan. Bukan hanya di Mesir terjadi, bahkan terjadi di seluruh sekitar dunia pada saat itu, sehingga semua orang kelaparan. Dan datanglah berduyun-duyun ke tanah Mesir memohon dan meminta untuk roti, dan dibukalah gudang-gudang, dibukalah tempat penyimpanan gandum, penyimpanan sewaktu masa kelimpahan, dan diberi kepada sesuatu mereka tetap makan roti. Bahkan mereka bisa menjual kepada orang yang datang minta untuk membeli bahan makanan untuk kebutuhan mereka karena kelaparan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, dalam peristiwa pertemuan Yusuf dengan Firaun, dia dengan kerendahan hati mau menunjukkan bahwa Tuhan yang bekerja di dalam hatinya, bahwa Tuhan yang bekerja di dalam hidup. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak membanggakan dirinya, tapi justru dia menceritakan bahwa kuasa Tuhan akan menolong dia untuk memberi arti dari mimpi. Ini menjadi contoh juga bagi kita anak-anakku yang dikasihi Kristus. Mari kita di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, di dalam menghadapi segala sesuatu, mari mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita. Tuhan akan pasti menolong kita, karena orang yang mengandalkan Tuhan, kenyataannya Tuhan akan mengangkat dia, sama seperti Yusuf, mengangkat Yusuf menjadi salah satu penguasa di tanah Mesir, penguasa yang justru memberi kesejahteraan.
dari pengalaman Yusuf yang menerima jabatan dari Firaun, dia tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu dengan buat keuntungan sendiri, tetapi dia mau melakukan itu apa yang ditugaskan, apa yang perlu dia lakukan untuk kesejahteraan bangsa Mesir, dengan menunjukkan bahwa di dalam hidupnya Tuhan yang bekerja demi keselamatan. Di dalam melaksanakan tugasnya dia punya tekad, dia tidak main-main, justru betul-betul dia merencanakan dan melakukan dan melaksanakan apa yang dia percaya untuk mengumpulkan dari hasil yang berlimpah. Bahkan dia mau dengan kepercayaan yang bulat, dia mau mendengar dan mau bekerja dan melakukan. Menjadi model bagi kita di dalam kehidupan kita, dan ini bisa berperan sampai sekarang pada masa kita sekarang, pada masa anak sekarang. Mari mau memberi apa yang bisa kita beri kepada orang lain, apalagi yang berbunyi di dalam hidup, sehingga mereka bertolong, mereka terselamatkan. Gimana kita sebagai anak kecil mendorong orang lain itu mau tolong, mau mendengar orang di sekitar kita, orang yang mungkin mengeluh, tetapi bukan hanya mau mendengar, mau dia menolong, justru karena dia mau menunjukkan bahwa dia mau mendengar orang lain. Pada kenyataan dari situ dia mendapatkan hasil. Dia menjadi orang yang tinggi. Dia keluar dari penjara, dia hidup di sana, akan diberi kuasa. Ada perkataan dalam kehidupan kita. Berbuatlah yang terbaik, pasti kita akan menerima yang terbaik. Anak yang kasih Kristus, jangan jemu, jangan mau suruh berbuat yang terbaik. Dan percayalah, selalulah mengandalkan Tuhan, selalulah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dengar Tuhan untuk memahami perjalanan kehidupan kita. Mari dengarkan Tuhan menolong kita dalam menghadapi situasi apalagi merasakan kehidupan kita. Mari selalu, karena orang yang mendengarkan Tuhan selalu berdoa, dia akan menuruti apa yang dianjurkan dalam kehidupan. Bagi anak-anak nanti akan masuk tatap muka di sekolah, tetap jaga kehidupan melalui mendengar suara Tuhan di dalam hidup, mendengar Tuhan untuk menolong kita supaya kita jangan terpapar, supaya jangan kita kena penyakit corona, melalui tetap menjaga protokol kesehatan. Mau hidup selalu cuci tangan, mau selalu hidup menjaga jarak di suasana masa pandemi. Itu berbuat yang terbaik, dan pasti kita akan menjaga apa yang kita
atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui cerita Yusuf, anak Yakub, percaya menyelatkan orang Mesir dari melalui pertolongan Tuhan pada Yusuf untuk bisa menjelaskan mimpi Firaun. Dan ini menjadi bahan yang sekali tinggi di dalam kehidupan selalu mendengar kabar dan selalu berbuat yang baik dan selalu mengandalkan Tuhan supaya kami berhikmat sama seperti Yusuf demi kesejahteraan hidup dunia ini dan sekitar kami. Dan tolong kami seperti Yusuf untuk mau selalu hidup di hadapan sesuai dengan kehendak. Tolong kami untuk selalu berbuat yang terbaik berdasarkan tekad sebagai orang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan pilih, mau berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Selalu berpengharapan bahwa dengan mengandalkan Tuhan, kami akan menerima yang terbaik pada hari yang akan datang. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada, apalagi yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Beri kesehatan dan juga kami mendoakan anak-anak kami yang sakit pada saat ini. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberkati segala obat dan makanan yang dimakan. Biarlah itu menjadi kesembuhan bagi anak-anak kami. Anak-anak kami yang bergumul pada saat ini, Tuhan yang menolong, membebaskan mereka dari pergumulan mereka dengan memberi pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kami. Dan juga kami berdoa kepada semua orang tua anak-anak sekolah minggu, tolong mereka di dalam membesarkan, di dalam membimbing dan mengajar anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka bersuka cita karena anak-anak mereka selalu taat dan takut kepada Tuhan di dalam kehidupan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh program Sekolah Minggu HKBP Makassar dalam mempersiapkan Natal dan juga di dalam mempersiapkan program pelayanan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tuhan memberkati dan juga memberkati guru bersekolah minggu dan seksi sekolah minggu, agar apa yang mereka lakukan, programkan dan akan laksanakan itu menjadi sukacita bagi anak kami, untuk menguatkan anak-anak kami untuk hidup sesuai dengan firman. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita sudah dengarkan tadi yang Pendeta Sebenarnya menyampaikan firman Tuhan, cerita tentang Yusuf. Ya. Tapi sebelum kita berikan tugas buat adik-adik, kita lihat dulu tugas minggu lalu apa ya kakak ya? Nah, tugas minggu lalu itu tentang apa yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, dalam 3 hari ini kakak ya, dalam bentuk tabel. Aja. Ini tadi udah berapa orang yang masukkan video, kakak lihat bagus-bagus juga ya. Syukur. Jadi tugasnya kita lihat melalui video berikut ini.
Kalau ada lubangnya di sini berarti celengan ya kakak ya. Celengan ini kakak buat. Nah, berarti dari tempat-tempat bekas, ini bekas coklat ini, tapi coklat udah habis. Ya, kakak buat daripada sayang dibuang, kakak buat celengan. Kenapa harus celengan? Tadi kita dengar firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta bahwa Yusuf menyampaikan kepada orang Mesir ketika 7 tahun masa kelimpahan mereka disuruh menyimpan 1/5 dari hasil panen. Mereka tidak berfoya-foya mereka ketika masa kelimpahan, mereka tidak menghamburkan seperti tadi lagu kita, lebih baik menabung daripada menghambur. Jadi kita juga diajar untuk menabung ketika kita punya kelebihan, kita punya jangankan ya kalau ada uang kita, jangan suka langsung habiskan yang tidak penting ya kakak. Makanya kita buat celengan biar kita bisa menyimpan, menabung seperti ajaran Yusuf kepada orang Mesir ketika masa kelimpahan. Ya, buat karyanya tadi kakak ini buat celengan dari bahan apa aja. Jangan beli celengan yang jadi ya. Kita dari bahan yang ada di rumah, tempat-tempat yang ini kita buat secantik mungkin. Kalau dia cantik pasti kita juga pengen isi ya. Kita isi rajin menabung. Kalau ada di meja belajar kita seperti gini kita isi pasti ya kan? Ya nggak ada deh. Kalau ada sisa-sisa itu apa lebih buat jajan atau apa ya? Kalau dulu waktu sekolah minggu begini kita waktu masih tatap muka ya, kita biasa mengajar adik-adik untuk menabung tabungannya khusus untuk tali kasih kepada teman-teman kita di panti asuhan. Tapi karena kita nggak tatap muka, ya simpanlah tabung kelebihan dari uang jajan adik-adik atau apapun, simpan dalam celengan yang adik-adik buat. Ya, buat karya celengannya dan jangan lupa foto, kirim fotonya paling WA masing-masing paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Ya, itu aja kakak ya tugas minggu ini. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 92. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari siang dan petang. Kita menantikan waktu bertuayan, pasti ada hasil hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil hatiku senang. Taburkan adalah korban kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil hatiku senang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk mengakhiri ibadah kita, anak-anakku, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450.